Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Al-Misbah Channel. Untuk yang kemarin sudah kita tayangkan, ternyata banyak netizen yang antusias untuk melihat kembali atau menonton kembali mengenai perjalanan spiritual Mas Misbah di beberapa kota. Mungkin kesempatan pada sore hari ini saya ingin mengulas kembali dengan narasumber seperti kemarin untuk ke Mas Andi. Selamat sore Mas Andi. Ya, selamat sore. Kemarin sempat kita bahas lagi ya Mas terkait masalah perjalanan spiritualnya Mas Misbah ya. Iya. Kemarin sudah ada cerita tentang menolong seseorang di suatu tempat, dan mungkin sore hari ini bisa dijelaskan untuk gimana untuk kisah selanjutnya yang bisa kita ungkap lewat kesaksian Mas Andi kembali. Seperti itu Mas Andi. Jadi ini kejadiannya masih di Jawa Tengah sih Mas. Jawa Tengah, ya Jawa Tengah ya. Ya dari situ saya disuruh bantuin Mas Misbah, nyeterin. Driver lagi ya seperti biasanya Mas mengantar ya. Nah kejadian itu sekitar tahun 2015-an. Oh 2015. Nah, di barusan ya. Ya. Itu salah satu orang ya istilahnya Pak Haji lah. Pak Haji diminta tolong. Nah sama Pak Haji. Ya, Pak Haji dia juga tokoh di desa itu. Salah satu tokoh masyarakat di desa itu ya. Desa itu dia itu juga istilahnya menceritakan masalah anaknya sama usahanya. Anak sama usaha. Terus? Jadi itu anaknya itu banyak sekali problem yang dialami dari utang, masalah apa gitu, sama usahanya itu gagal terus. Selalu gagal dalam menjalankan usahanya. Dia selalu gagal ya. Terus minta tolong sama Mas Misbah ya. Biasa gitu. Nah saat itu Pak Haji itu ceritanya itu setiap buka usaha di lokasi rumahnya pinggir jalan raya, rumah juga gede Mas, lantai 2. Itu selalu gagal. Nah akhirnya rumahnya itu nggak dihuni, itu lama banget bertahun-tahun. Kalau boleh tahu usahanya apa Mas? Pak Haji ini usahanya apa sama anaknya ini? Dulu itu dia itu kayak wira swasta itu Mas, swasta bidang kayak motor. Di dunia otomotif berarti ya? Otomotif sama bahan bangunan kayaknya. Iya. Terus itu habis itu kita sama Mas Misbah sama saya diajak ke rumahnya yang lama. Rumah itu sekalian tempat usaha atau rumah sendiri, tempat usaha sendiri? Rumah sendiri, tempat usaha sendiri. Gitu. Cuman dulunya bawahnya usaha, atasnya ini ditempatin anaknya. Cuman anaknya bilangnya sering kayak dilihatin apa, terus sering sama keluarganya sering kayak gimana gitu. Habis itu kita nyampe rumahnya Pak Haji. Pak Haji cerita juga dia pernah minta tolong sama seseorang. Minta tolong sama seseorang. Biar usahanya lancar, sama rumahnya biar nggak ada apa-apa gitu. Terus? Tapi selama itu nggak berhasil. Nah, akhirnya saya masuk ke rumahnya Mas. Masuk ke rumahnya. Pas lantai pertamanya sih nggak ada apa-apa ya, pas bawah aku langsung naik ke lantai 2 Mas. Lantai 2. Di saat itu Mas Misbah sama Pak Haji masih di bawah. Kita naik, nah saya lihat ada rambut itu kayak gulungan tikar musur-musur gini loh. Saya kaget gitu. Ini apa kan gitu. Habis itu saya lihat loh, ada kamar kok ada kayak perempuan bercermin gitu. Solek itu di depan. Solek sama musur rambut. Baru mau 2 langkah, tak lihat terus. Tahu-tahunya dia ngeliat ke saya. Masa itu noleh Mas Adi ya, dia melihat ya. Apa sosoknya itu Mas? Wah, saya kaget Mas. Baru lihat apa itu mukanya itu rata. Mukanya rata, nggak ada mukanya? Nggak ada. Kalau lari ke bawah, terus si Mas Misbah sama Pak Hajinya bilang, loh, Pak Haji bilang, loh, kenapa Mas? Gitu. Tapi di atas ada apa itu Pak? Bilang gitu. Terus Mas Misbah baru terus naik ke atas. Enggak, aku kan lari ke bawah. Dia naik ke atas ya. Naik ke atas.
sampai atas selanjutnya kayak istilahnya tarung gitu loh. Tarung sama yang kayak sosok rambut perempuan tadi. yang punya rambut panjang itu ya. Nah, rambut tadi itu kayak dipegang gitu, kayak di apa itu dilempar apa gimana saya nggak tahu ya. Pokoknya dia Cuma saya lihat jelas hitam kayak apa itu loh, kayak serabut gitu loh. rambut warna hitam ya. Terus di atas sama Pak Hajinya juga ngeliatin juga, emang ada Mas, saya cerita kalau gini kan gitu. Berarti tadi Mas Yusuf melakukan setelah ada itu sosok itu dia diambil rambutnya terus sempat kayak bertarung gitu Mas. Bertarung. Terus akhirnya apa yang dilakukan? Dia dilempar atau gimana Mas? Yang aku lihat tuh dilempar Ya. Dilempar. Rambutnya lagi dilempar gitu ya. Dilempar. Terus habis itu Di situ kayak nggak ada, langsung hilang. Oh. Pak Haji cerita, Mas, kadang di gudang tuh ada bunyi apa, pokoknya aneh-aneh Mas, kejadiannya tuh ke tengah malam terus. Ya udah, saya mahasiswa sama Pak Haji turun ke lantai bawah. Nah, terus nyampe gudangnya tuh tempatnya kayak lorong gitu Mas. Lorong, cuman tempatnya kotor banget. Ada apa itu, tong-tong udah lama, ada sepeda, ada. Terus sebetulnya gudang apa sih Mas Adi? Gudang dulunya atau toko bangunan. toko bangunan ya? Toko bangunan. Terus itu aku lihat tuh di pojokan sebelah mana ya, lorong itu tuh saya lihat tuh ular apa tuh. Terus makin dekat kok ular kan gitu. Tapi ular nyata ya Mas Adi, nyata Mas ya? Nyata. Cuman ular kok segalon ya Mas, gedenya. Posisi ularnya gimana Mas? Melingkar diam, cuman kepalanya tuh nongol dikit ini. Cuman saya tuh waktu kayak dekatin tuh kayak orangnya kayak beda tuh, kayak mual, pengen muntah gitu. Terus aku disuruh mahasiswa, kamu kesini gitu. Ya udah kan aku mundur dekati Mas Yusuf ya. Tapi Pak Haji itu, mohon maaf Mas Adi, Pak Haji itu nggak melihat ya, sosok itu nggak melihat. Dia penasaran. Cuma Mas Adi sama Mas Haji yang tahu ya. Mas, situ tuh cuma dia bilangnya situ tuh sering bunyi kalau malam gitu. Ada apa Mas kan gitu. Aku cerita ada ular ya Pak, besar ya. Masa sih Mas nggak kelihatan ya gitu. Nah si mahasiswa akhirnya istilahnya si ular itu disuruh pergilah dari tempatnya Pak Haji. Kayaknya si ular itu nggak mau, terus kayak dia ya. Si mahasiswanya berdoa sama bapak tasbih tadi. Nah sempat mahasiswa itu apa itu kayak mau pingsan ya. Berarti ngelawan tadi ya ular. Lawan. Lewat doa ya. Ada semacam kayak fisik itu enggak Mas, kelihatan? Ada, saya melihat mahasiswa itu kayak terpental gitu loh, jatuh sampai bajunya tuh kotor semua. Sampai ininya kayak memar gitu loh. Waktu pas tangannya, saya tahunya kan waktu pas habis kejadian itu. Habis ular tadi itu diikhtiari, terus masuk baru kelihatan kena memar-memar itu. Terus jadi sehabis diikhtiari ular tadi itu kayak mengering gitu loh. Mengering maksudnya gimana Mas? Kayak ular kebakar loh. Tapi nggak nampak sebuah kepulan asap kebakar? Nggak ada. Kering terus nusut itu terus nggak ada. Terus bau yang bangga tadi, bau bangganya hilang. Terus waktu sudah hilang itu Pak Haji reaksinya seperti apa Mas? Tahu seperti itu Mas? Nah gini, jadi sebelum ular itu mengering, kan mahasiswa sempat bertarung sama ular tadi kan. Nah Pak Haji kan kayak kaget gitu loh. Dengar ya. Nah dengar ada suara dia kan gitu. Kalau ledakan petasan itu. Ada ledakan, Pak Hajinya langsung bilang Allahu Akbar gitu, kaget gitu. Soalnya takut kalau mahasiswa kena apa-apa kan gitu. Karena dia kan bertanggung jawab karena dia yang manggil dia takutnya kan nanti kalau gimana kan gitu. Ya alhamdulillah sehabis ular itu ngering, hilang kan, suasananya tuh gudang udah beda Mas. Maksudnya seketika itu atau selang beberapa selang beberapa menit lah. Itu suasana gudang tuh udah auranya udah kayak hidup lagi gitu. Gitu ya. Pas pertamanya kan kayak apa itu angker gitu. Aku waktu pas masuk itu aja udah kayak gini, bulu kuduk dah. Tapi waktu itu Mas Yusuf nggak kenapa-napa ya Mas? Hanya mungkin dia ketika ikhtiar untuk menghilangkan gangguan tadi yang sosok ular tadi, dia enggak kayak sakit atau semacam gimana, enggak ada ya, cuma hanya memar dan bajunya kotor-kotor aja gitu ya. Sama apa ya, siniknya kayaknya
kena apa ya, saya nggak tahu. Soalnya dia kan jatuh kan gitu ya. Sama nafasnya terus kayak orang habis olahraga berat itu capek gitu loh. Saya nggak tahu. Mungkin saya lihat itu memang apa namanya untuk melakukan seperti itu memang butuh ekstra tenaga, Mas. Secara batin, secara fisik kan harus benar-benar prima. Kalau enggak kan ibaratnya kalau kita kalah, kita yang kembali ke kita sendiri. Terus selang itu setelah itu kan pulang berarti, Mas ya, pulang. Terus ada kabar lagi nggak dari Pak Haji seperti apa, mungkin ngabari atau seperti apa, ada nggak, Mas? Itu sehabis dari Pak Haji saya perjalanan pulang, terus selang kalau nggak salah 5 hari apa 6 hari, Mas. 5 hari kemudian si Mas Misbah dikontak sama Pak Haji. Katanya, Mas nanti tolong datang ke tempat usahaku yang kemarin Mas Misbah. Oh, yang itu lorong tadi ya. Ada apa Pak? Sudahlah kesini Mas, saya minta tolong. Ya udah, Mas Misbah ngajak saya, saya disuruh nyopirin kan. Ternyata nyampe sana Pak Haji, anaknya sama istrinya itu, loh kok rame, ada apa, ada orang pakai baju semua kan. Tak tahunya Pak Haji itu waktu pas habis di apa itu diikhtiari Mas Misbah, selang 2 hari itu Pak Haji sama anaknya sama istrinya masuk situ tuh udah kayak nggak ada apa-apa, biasa ya, udah adem gitu, Mas. Cucunya juga nggak takut, nggak apa-apa. Terus ternyata nyampe situ ada itu, Mas, kayak apa istilahnya orang ya, pengajian manakipan dia gitu, mau buka usaha lagi, dicari untuk berdoa lagi dengan apa namanya keluarganya Pak Haji tadi dan masyarakat sekitar, mungkin berdoa kalau sudah tidak ada gangguan lagi, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Andi. Mas. Semoga apa tadi yang kita bincangkan, pengalaman kesaksian panjenengan Mas Andi dengan perjalanan spiritualnya Mas Misbah sangat menarik. Demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia tidak boleh kalah dengan jin atau makhluk lainnya, yang tentunya kita itu manusia adalah makhluk yang sempurna dan paling tinggi derajatnya, dan apapun bentuknya kita tidak lupa dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala sesuatunya nanti kita bisa dipermudah atau terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.